Tangible, reliability, assurance, apa ya? Tangible itu apa? Ingat tak? Tangible, berwujud. Terus, yang lain? Responsiveness tanggapan. Handal itu maksudnya apa? Assurance, jaminan. Bedanya handal sama jaminan apa? Bedanya jaminan sama handal apa? Kalau jaminan, handal janji yang sesuai diberikan. Kepastian apa? Jaminan kepastian apa, Mbak? Kemampuan perusahaan menumbuhkan rasa percaya pada konsumen. Bukan. Ya, jaminan mutu tenaga kerjanya. Jadi, jaminan bahwa pekerjanya itu memiliki kapasitas untuk melayani pelanggan. Itu jaminan. Ya, itu bedanya. Oke, terus ini gap-gap kemarin sudah kita bahas kan? Masih ingat toh gap-gapnya ada 5. Oke. Nanti ini sudah kita bahas, dibaca-baca lagi ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini gapnya juga lebih jelas gambarannya bisa dilihat di sini. Jadi gap kucing. Jadi gap antara manajemen sama persepsi pelanggan atau manajemen sama yang dia berikan, persepsi manajemen sama kemampuan perusahaan untuk memberikan. Nah, itu ada gap-gapnya ada 5. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi nggak saya bahas lagi, nanti dibaca-baca lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan loh, udah jam 11. Kegiatan belajar 1 sudah selesai, kita masuk ke kegiatan belajar 2 ya. Masih ingat permintaan penawaran nggak? Permintaan itu dari sisi siapa? Permintaan dari sisi customer. Kalau penawaran dari sisi perusahaan. Nah, siklus permintaan masih ingat kan? Berarti periode waktu pada saat permintaan mengalami lonjakan dan penurunan sebelum kembali seperti semula.
Nih. Nah, jadi kan kalau kayak kemarin kita bahas itu kan ada peak season kan. Jadi peak season itu berarti ketika permintaan itu meningkat, kayak misalnya di hari libur itu eh, harga pesawat lebih tinggi atau amusement park lebih tinggi, tempat-tempat rekreasi seperti itu, atau tiket tiket kereta. Jadi itu nanti ada kita bahas di sini. Nah, siklus permintaan kan jadi kan mesti ada waktu-waktunya tertentu. Biasanya kan perusahaan sudah tahu, misalnya kita bergerak di, di bidang restoran, makanan misalnya ya, makanan pasti jam-jam waktunya makan siang, makan malam itu pasti rame. Nah, gimana caranya mengatasi itu nanti di sini. Jadi strategi mengelola permintaan. Jangan sampai misalnya pas rame-ramenya pelanggan malah karyawannya pada istirahat. Nah, itu kan nanti siapa yang mau melayani, nggak bisa. Nah, ini membagi permintaan berdasarkan segmen pasar, caranya bisa. Terus mengelola permintaan pada kondisi yang berbeda. Nah, itu bisa take no action, reduce demand, increase demand, inventory demand by reservation system, atau inventory demand by formalized queuing, atau beberapa mengantri, sistem antri atau sistem booking di sini, ya kan? Kayak misalnya yang booking booking kursi di pesawat duluan dia yang dapat jatah, atau antri misalnya kayak di rumah sakit ngantri berdasarkan nomor, atau ngantri kayak ular-ularan gitu, nanti kita bahas di sini. Jadi gimana caranya mengelola permintaan itu dengan baik, jangan sampai karena permintaannya itu dia numpuk, karena permintaan numpuk terus kita nggak bisa melayani dengan baik, kayak yang tadi contoh McD ya kan, karena kita melayaninya terlalu lama, misalnya kewalahan banyak kan, pelanggannya banyak yang datang, karyawannya dikit, jadi melayaninya lama, antrinya kepanjangan, nah orang kan selak lapar, nanti ditinggal ke tempat lain begitu. Jadi itu ya kapasitas permintaan, jadi kita harus tahu kapan kapan permintaan itu mencapai puncaknya, kapan ada waktu biasanya. Maksudnya nggak permintaannya biasa-biasa aja, nggak yang membludak. Nah, caranya itu tadi kalau misalnya reduce demand itu bisa meningkatkan harga. Ya kan, karena semakin tinggi biasanya orang kan kadang-kadang juga kalau yang memang dia nggak butuh-butuh banget, biasanya akan mundur dengan sendirinya. Gitu tuh. Nah, ini sekarang kita masuk ke antrian sama reservasi ya. Jadi kalau intinya tadi kalau mengelola permintaan seperti itu. Terus kalau permintaan lebih besar dari penawaran, meminta pelanggan untuk mengantri atau queuing, biasanya untuk berlaku first come first serve. Ya, yang datang duluan pasti dilayani duluan. Sebenarnya di Taiwan ini sangat bagus kesadaran masyarakatnya untuk ngantri. Beda sama kalau di Indonesia. Benar nggak? Di Indonesia kesadaran orang untuk ngantri masih susah, masih senangannya masih saling serobot. Nah, di sini terus iya, di sini kan sadarnya tinggi. Bahkan ngantri mau naik lift aja ngantrinya rapi pula. Nggak yang desek-desekan, yang serombol-serombolan. Di Indo, walaupun sudah ada antrian yang benar-benar jelas, itu orang ngantri kadang ada yang disela, ya nggak? Kesadarannya bukan, lebih ke kesadarannya ya mbak, bukan ke solidaritas. Kan kalau solidaritas itu kan pengertian sama orang lain, misalnya ada yang lebih tua dipersilakan duduk, tapi kalau kesadaran itu kan dari